Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Siwi dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Anissa Fitri Ramadanti dengan NIM 14014199197. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul model pembelajaran STAD berbasis e-learning. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ialah pengertian model pembelajaran STAD. Sebelumnya, STAD itu sendiri merupakan singkatan dari Student Team Achievement Divisions, yang mana merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Jadi, student team achievement division ini merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, yang mana siswa ditempatkan dalam tim belajar yang beranggotakan 4 orang, yang merupakan campuran menurut tingkat kinerjanya, jenis kelaminnya, maupun sukunya. Selanjutnya adalah pengertian e-learning. Jadi, e-learning ialah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Adapun pengertian lain dari e-learning sendiri itu merupakan proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Selanjutnya adalah manfaat e-learning. Yang manfaat pertama ialah fleksibel. Dalam arti, e-learning memberi fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses perjalanan. Manfaat yang kedua yaitu belajar mandiri, yang berarti e-learning memberi kesempatan bagi pembelajar secara mandiri untuk memegang kendali atas keberhasilan suatu belajar. Dan manfaat yang ketiga ialah efisiensi biaya, yang artinya e-learning memberi efisiensi biaya bagi administrasi penyelenggara, efisiensi penyediaan sarana maupun prasarana, fasilitas fisik untuk belajar, dan efisiensi biaya bagi pembelajar ialah biaya transportasi dan juga biaya akomodasi. Selanjutnya ada komponen dalam model pembelajaran STAD. Komponen yang pertama yaitu presentasi kelas atau class presentation. Nah, dalam STAD ini materi pelajaran mula-mulai disampaikan dalam presentasi kelas. Selama presentasi kelas, siswa harus benar-benar memperhatikan karena dapat membantu mereka dalam mengerjakan kuis individu yang juga akan menentukan nilai kelompok. Komponen yang kedua yaitu kerja kelompok atau teamwork. Nah, setiap kelompok ini nanti terdiri dari 4-5 siswa yang heterogen, baik laki-laki maupun perempuan yang berasal dari berbagai suku, memiliki kemampuan yang berbeda pula. Nah, fungsi utama dari kelompok ini ialah untuk menyiapkan anggota kelompok agar mereka dapat mengerjakan kuis dengan baik. Lalu yang ketiga ada kuis. Nah, setelah guru memberikan presentasi, siswa diberi kuis individu, yang mana siswa tidak diperbolehkan untuk membantu satu sama lainnya selama kuis sedang berlangsung. Jadi, setiap siswa bertanggung jawab untuk mempelajari dan memahami materi yang telah disampaikan. Lalu komponen yang keempat ada peningkatan nilai individu. Nah, peningkatan nilai individu ini dilakukan untuk memberikan tujuan prestasi yang ingin dicapai jika siswa dapat berusaha keras dan hasil prestasi yang lebih baik dari yang telah diperoleh sebelumnya. Dan yang kelima ada penghargaan kelompok. Kelompok mendapatkan sertifikat atau penghargaan lain jika rata-rata skor kelompok melebihi kriteria tertentu. Nah, skor tim siswa ini dapat juga digunakan untuk menentukan 20% dari peringkat mereka. Selanjutnya ada sintaks model pembelajaran STAD. Yang fase pertama ada penyajian mata pelajaran. Di sini guru menyajikan materi pelajaran sedangkan siswa mendengarkan penyajian materi pelajaran. Lalu yang fase kedua ada pembentukan kelompok.
Di sini, guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4 hingga 5 orang siswa secara heterogen. Nah, sedangkan siswa berkumpul dalam kelompok yang telah dibentuk oleh guru. Fase yang ketiga ialah diskusi. Nah, di sini guru memberi tugas kepada kelompok dan dikerjakan secara diskusi serta membimbing siswa menjalankan diskusi. Nah, sedangkan siswa mengerjakan tugas dengan cara berdiskusi kelompok. Fase yang keempat ada publikasi, di mana guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Sedangkan satu orang perwakilan dari kelompok akan melakukan presentasinya. Fase yang kelima ada pemberian kuis dan penghargaan, di mana guru akan memberikan kuis berupa pertanyaan dan memberikan reward kepada siswa yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, di sini siswa akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Yang keenam ada evaluasi, yang mana guru memberikan lembar evaluasi kepada siswa, sedangkan siswa akan mengerjakan lembar evaluasi yang diberikan oleh guru. Dan fase yang ketujuh ialah kesimpulan. Di sini guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi pelajaran. Nah, di sini tugas siswa bersama guru akan menyimpulkan materi pelajaran. Selanjutnya ada kelebihan dari model pembelajaran STAD. Yang pertama yaitu tidak terlalu menggantungkan diri terhadap guru ya. Artinya siswa tidak akan terlalu bergantung terhadap guru. Yang kedua, dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide ataupun gagasan. Nah, jadi pembelajaran STAD ini akan membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide-idenya dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Yang ketiga, membantu anak untuk respect kepada orang lain ya. Nah, yang keempat, membantu anak untuk menyadari segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan yang ada. Lalu yang kelima, membantu siswa lebih bertanggung jawab dalam belajar. Lalu yang keenam, ada meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi nyata. Lalu yang ketujuh, meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir. Artinya, interaksi yang terjadi selama model pembelajaran STAD ini dapat meningkatkan motivasi siswa dan juga memberi rangsangan kepada siswa untuk berpikir. Nah, hal ini tentunya akan berguna untuk proses pendidikan berjangka panjang. Selanjutnya adalah kekurangan STAD. Nah, dalam kekurangannya ini terletak pada alokasi waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam hal memahami materi, siswa cenderung memerlukan waktu yang lebih lama, sehingga apabila tidak diatasi, pencapaian target kurikulum tidak akan berjalan. Nah, biasanya tiap kelompok belum bisa menyelesaikan permasalahan yang diberikan dengan tepat waktu, dan biasanya hal tersebut tentu menyebabkan mau nggak mau guru harus memberikan perpanjangan waktu. Nah, ini salah satu kekurangan dari STAD. Selanjutnya, STAD berbasis e-learning ini. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama, e-learning dapat menghancurkan persepsi bahwa siswa harus di dalam ruangan, harus terdapat guru, dan selalu terbatas oleh waktu. Nah, ini dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Sai, bahwa ia mengungkapkan bahwa e-learning itu dapat menghancurkan persepsi tersebut, yang mana belajar itu tidak harus di dalam ruangan, tidak harus terdapat guru, dan tidak harus terbatas oleh waktu. Lalu poin yang kedua, efek pembelajaran menggunakan e-learning lebih efektif dalam grup eksperimen. Nah, ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh Yazdi dan Zankarini. Beliau mengungkapkan bahwa efek pembelajaran menggunakan e-learning lebih efektif dalam grup eksperimen dan serta dapat meningkatkan motivasi dan juga prestasi belajar siswa. Selanjutnya ada penerapan model pembelajaran STAD berbasis e-learning. Nah, adapun pembelajaran yang diterapkan di kelas dengan menggunakan model STAD ini terdapat langkah-langkahnya sebagai berikut. Ya, yang pertama, siswa dibagi menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 5 hingga 6 siswa. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan belajar serta sedikit materi ajar. Yang ketiga, tiap kelompok difasilitasi laptop yang berisi soal-soal diskusi yang akan dikerjakan.
yang dilengkapi e-book, video, dan presentasi PowerPoint guna membantu siswa menganalisis soal. Lalu yang keempat, hasil dari diskusi kelompok akan dipresentasikan di depan kelas dengan menggunakan media LCD dan bahan presentasinya dapat diupload di kelas online, misal di Google Classroom. Lalu yang kelima, guru memberikan penghargaan atau sertifikat kepada kelompok dengan hasil diskusi terbaik atau peringkat teratas. Yang keenam, setelah presentasi selesai, diadakan kuis individu guna mengukur pemahaman siswa. Dan yang ketujuh, setelah kegiatan kelas selesai, siswa dibimbing untuk mengerjakan soal-soal latihan pada kelas online yang telah disediakan. Kelas online ini bisa berupa e-learning yang dapat berupa Edmodo atau bisa berupa Google Classroom, tergantung masing-masing kebijakan guru. Nah, berdasarkan kurikulum 2013, prosedur penerapan model pembelajaran STAD berbasis e-learning yaitu pada kegiatan awal meliputi apersepsi, yaitu menyajikan materi pembelajaran yang sering terjadi di keseharian. Lalu ada orientasi, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, dan juga motivasi, yaitu menyampaikan manfaat dalam mempelajari suatu pembelajaran. Itu tadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.